Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita, dan kita menyediakan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan, sehingga hari ini kita berjalan tidak sendiri tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saatnya kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami menyaksikan betapa baik Engkau bagi kehidupan kami, telah pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui firman yang kami dengar mulai menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita 15 September tahun 2021 dengan judul Duta-Duta Pemerintahan Allah. Duta-Duta Pemerintahan Allah. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Gereja Kristus haruslah bersih, murni, dan dikuduskan bagi Allah. Anggotanya berdiri di hadapan dunia sebagai duta pemerintah surgawi. Mereka mengambil bagian selama waktu masih belum berakhir atas dasar belas kasihan. Allah menghendaki agar semua yang mengaku percaya pada kebenaran firman-Nya akan memasyurkannya. Kesetiaan mereka yang gigih akan sangat dihargai. Pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Maka janganlah kita menjadi jemu berbuat baik. Marilah kita memberikan hati kita sepenuhnya pada pengajaran misionaris medis yang agung itu. Menurut iman kita sendiri terhadap pekabaran itu, akan demikianlah kesungguhan kita dan kekuatan kita dalam mempromosikan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Kita harus menjadi pekerja bersama dengan Allah, selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita, kita menghadapi kewajiban baru. Akhir satu tugas adalah awal dari tugas berikutnya. Kehidupan kita harus dihabiskan dalam pelayanan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Para anggota gereja Kristus harus menjadi contoh pelayan kehidupan, kepatuhan penuh terhadap teladan agung kita. Setiap hari pekerjaan kita akan ditentukan bagi kita sesuai dengan kemampuan kita. Dalam pelayanan yang penuh doa dan waspada, kita akan menyempurnakan tabiat menuju keserupaan tabiat ilahi. Tabiat yang dengannya Allah akan berkenan, dan itu akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sedang menunggu untuk menyatakan kasih karunia dan kuasanya melalui umatnya. Secara perseorangan, kita harus berjalan dan bercakap-cakap dengan Allah. Maka pengaruh kudus Injil Kristus dalam segala keindahannya akan tampak dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu ingat melalui renungan pagi kita hari ini bahwa kita adalah duta-duta Allah di dunia ini. Sebenarnya pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Injil di dunia ini dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak perlu kita, saudara. Tetapi mengapa kita terlibat atau dilibatkan dalam pekerjaan pelayanan ini? Sesungguhnya tujuan daripada kita terlibat dalam pekerjaan penginjilan adalah untuk pertumbuhan tabiat kita. Contoh, saya berikan contoh. Kalau saya dan saudara adalah pengikut Yesus, lalu kemudian ketika kita hidup di dunia ini, di tempat di mana kita tinggal, kita dapat menjadi terang bagi mereka ketika kita benar-benar menghidupkan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Maka tidak mungkin kalau kita itu adalah pemberita Injil Yesus, kita ini adalah
Kita tahu bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. Yesus harus tampil dalam hidup kita. Lalu kita berkelahi dengan tetangga kita. Lalu kita bertengkar dengan tetangga kita. Itulah sebabnya saudara, berhati-hatilah di dalam kita hidup menampilkan diri kita kepada orang lain. Baik kepada sahabat kita, tetangga kita di sekitar tempat kita tinggal, cara berbicara kita, cara bertegur sapa, kemudian kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita memancarkan kasih Yesus, orang di sekitar kita, bahkan mungkin saudara-saudara kita beragama Muslim di sekitar kita, bagaimana mereka mau melihat Yesus dalam hidup kita kalau kita tidak menunjukkan sifat Yesus melalui hidup kita di setiap kehidupan kita? Jadi sekali lagi, ingat, kita adalah duta Yesus, duta Allah, duta Kristus di dunia ini. Jadi kalau kita mau memberitakan tentang Yesus melalui kehidupan kita kepada setiap orang di sekitar kita, kita harus menunjukkan sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita istilah menginjil atau kita memberitakan Injil, pasti saudara, kita akan bertumbuh di dalam tabiat. Kita akan menjaga tabiat kita, bukan hidup ya asal-asalan saja. Mungkin yang berikut hal yang penting yang saya ingin tekankan juga pagi hari ini terkait dengan bagaimana cara kita menggunakan media sosial, khususnya Facebook. Apakah kita tidak memiliki teman yang beragama lain di dalam pertemanan kita di Facebook? Ingat, kita juga memiliki teman. Bahkan mungkin kita sebagai orang Nasrani, kita memiliki sahabat Muslim di teman Facebook kita. Lalu kemudian suatu saat ketika marah, ketika kita stres, ketika kita putus asa, di status kita tulis mengancam, di status kita tulis kata-kata yang kurang baik. Mungkin kita katakan bahwa itu menyinggung suami kita, menyinggung istri kita. Maka teman kita akan menyaksikan itu dan mereka akan mengatakan barangkali, wah, bagaimana mereka pengikut Yesus, tapi tabiat mereka tidak seperti siapa yang mereka contohkan di atas dunia ini. Nah, itulah sebabnya saudara, mari kita menjadi betul-betul duta Yesus di atas dunia ini. Mulai dari kehidupan kita langsung ataupun kehidupan kita di dunia maya, mari kita memperkenalkan Yesus melalui tabiat kita. Jadi kesimpulannya adalah, ketika kita menjadi duta Yesus, tujuan Tuhan bukan untuk membuat kita susah, siksa dalam menginjil, tetapi tujuan Tuhan adalah untuk membuat tabiat kita, karakter kita menjadi tabiat yang sama seperti tabiat Kristus. Tuhan akan menolong kita pagi hari ini dan sepanjang hidup kita, dan biarlah kita dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita akhiri pekabaran pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Komitmen kami hari ini adalah kami mau menjadi duta Allah di dunia ini. Biarlah kami dapat menjadi garam, jadi terang, lewat tutur kata kami, lewat sikap kami, lewat cara menanggapi, lewat apa saja dalam hidup kami, baik dengan orang terdekat dengan kami, di tetangga kami, sahabat kami, keluarga kami, atau siapa saja. Sehingga Tuhan, betul-betul kami adalah duta Kristus di dunia ini untuk mewartakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Pelihara kami dengan semua kehidupan kami hari ini. Apabila ada tantangan kami hadapi, kami tidak takut karena Tuhan beserta kami. Berkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami, semua orang yang dekat dengan kami. Berkati pemerintah kami, berkati organisasi gereja di mana kami ada. Tuhan akan pelihara. Berkati, inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.